Bab 3301 Kebenaran Luar Biasa. Mileye dan Ladiaan tiba di bibir sebuah jurang yang gelap gulita, seakan-akan seperti lubang hitam raksasa yang sangat pekat. Celah langit. Mileye melempar pandangan ke arah dalam jurang yang sangat dalam itu, namun keberadaannya tidak dapat terdeteksi oleh kesadaran ilahinya dan tidak ada yang bisa diungkapkan oleh kesadaran ilahinya. Mileye dan Ladiaan saling berpandangan, lalu Mileye berkata, "Ayo cari cara lain." Ladiaan mengangguk. Ketika keduanya hendak pergi, tiba-tiba hembusan napas mengerikan keluar dari dalam jurang langit. Dentuman. Di sekitar mereka, ruang dan waktu langsung mendidih. Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, dari dalam jurang langit, seorang pria berpakaian hitam keluar perlahan. Pria berpakaian hitam itu memegang sebilah pedang panjang yang berwarna merah darah di mata pisau. Pria berpakaian hitam itu memandang Mileye dan Ladiaan, tersenyum sinis. "Bisa sampai ke sini, tidak mudah." Mileye memandang pria berpakaian hitam itu. "Kamu siapa?" Pria berpakaian hitam itu tersenyum, "Penjaga jurang langit." Mileye bertanya, "Dewa Roh?" Pria berpakaian hitam itu terlihat terkejut, "Kamu tahu Dewa Roh?" Mileye mengangguk. Pria berpakaian hitam meneliti Mileye, lalu berkata, "Kalian ingin melewati tempat ini?" Mileye tersenyum, "Ya." Pria berpakaian hitam itu tersenyum sinis, "Kamu harus melewati ujian dariku." Mileye mengangguk, "Baiklah." Tanpa berkata banyak, tiba-tiba ia melangkah maju dan dengan satu langkah, pedang biru gaibnya meluncur dengan cepat. Astaga! Sebuah cahaya pedang melesat melintasi lapangan. Di kejauhan, mata pria berpakaian hitam itu menyipit dan ia menarik pedangnya untuk memotong. Ledakan. Cahaya pedang dan cahaya pisau saling bertabrakan dan hancur berkeping-keping. Pria berpakaian hitam hendak menyerang lagi, tiba-tiba Ra menundukkan kepala ke arah pedangnya dan di atas pisau itu sudah muncul sebuah celah. Melihat pemandangan ini, mata pria berpakaian hitam itu menyipit. Ia menatap pedang biru gaib milik Mileye. "Pedang ini sungguh luar biasa." Mileye tersenyum, "Mau coba lagi?" Pria berpakaian hitam itu tertawa, "Tentu saja." Ketika ia berbicara, tiba-tiba ia berubah menjadi cahaya pisau dan menghilang di tempat. Astaga! Di tengah lapangan, ruang dan waktu langsung terkoyak. Di kejauhan, mata Mileye menyipit, tiba-tiba ia menghilang dari tempatnya dan seketika itu juga, ratusan ribu pedang dunia melesat melintasi lapangan. Selama berabad-abad, kultivasi pedang dunianya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ledakan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar bak galaksi dan kekuatan yang luar biasa langsung menggetarkan pria berpakaian hitam itu hingga ribuan zang jauhnya. Ketika ia akhirnya berhenti, telapak tangan Mileye terbuka. Seketika itu juga, tak terhitung banyaknya pedang dunianya bergabung dalam genggaman tangan Mileye, kemudian menyatu dengan pedang biru gaibnya. Pria berpakaian hitam itu terdiam. Kultivator pedang yang sangat kuat. Setelah beberapa saat hening, pria berpakaian hitam itu tersenyum sinis dan jiwa pertarungannya tampak berkobar di matanya. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar napas mengerikan dari dalam jurang langit dan pada saat berikutnya, sebuah bayangan muncul dengan cepat dari dalam jurang. Melihat adegan ini, wajah pria berpakaian hitam seketika berubah pucat dan ia segera melompat ke depan, mengayunkan pedangnya ke arah bayangan itu. Pada saat itu, bayangan itu tiba-tiba berbalik dan dengan satu pukulan. Ledakan. Sebuah cahaya pisau meledak keluar tiba-tiba dan pada saat berikutnya, pria berpakaian hitam itu langsung mundur beberapa langkah. Sedangkan bayangan itu berputar dan berubah menjadi cahaya, menghilang dari pandangan semua orang. Dia kabur. Melihat pemandangan ini, wajah pria berpakaian hitam itu menjadi sangat suram.
Mileye melihat bayangan di langit dan dengan lembut berkata, "Itu adalah Dewa Roh." Pria berpakaian hitam mengangguk, namun itu hanya sebagian kecil dari jiwa spiritualnya. Mileye mengerutkan kening, hanya sebagian kecil dari jiwa spiritual. Pria berpakaian hitam itu mengangguk, "Ya. Jika itu tubuh utamanya, aku pasti bukan lawannya." Mileye mengernyitkan dahi. Pria berpakaian hitam itu tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Kekuatan keluarga Dewa Roh ini, aku hanya bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengerikan." Dengan berkata demikian, dia melihat ke arah jurang langit di belakangnya, lalu berkata, "Apakah kamu tahu mengapa kita hanya bisa mengendalikan dan mengikat mereka?" Mileye berkata, "Karena tidak bisa membunuh mereka." Pria berpakaian hitam menggelengkan kepala dengan mendalam. "Itu benar, bahkan jika kita benar-benar menghapus jiwa dan tubuh fisik mereka, dalam waktu singkat, mereka akan bisa bangkit kembali. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengunci mereka agar tidak dapat keluar. Kemampuan tak terbatas untuk bangkit kembali." Mileye dan Ladiaan saling pandang, keduanya terkejut. Jika hal ini benar, apakah Dewa Roh ini tidak dapat dikalahkan? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan serius, "Belakangan ini, ada beberapa Dewa Roh yang berhasil melarikan diri. Dengan jelas, segel telah menjadi longgar dan sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar." Dia menggelengkan kepala sedikit. "Sekarang, sulit untuk mencari uang sedikit pun." Ekspresi Mileye membeku. Pria berpakaian hitam itu melirik Mileye, lalu berkata, "Kamu berasal dari dunia di bawah sini, bukan?" Mileye mengangguk, "Ya." Pria berpakaian hitam itu menggeleng, "Aku mendengar bahwa dunia ilusi sejati sekarang sedang kacau. Ada seorang wanita yang sedang melakukan pembantaian di sana. Aku sarankan agar kalian tidak perlu pergi ke sana." Ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi aneh. Pria berpakaian hitam itu ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu membantuku?" Mileye agak heran, "Bantuan apa?" Pria berpakaian hitam itu serius, "Ayo masuk ke jurang langit sebentar, aku yakin segel di sana pasti bermasalah. Aku ingin masuk dan memeriksanya. Jika memang ada masalah, aku harus melaporkannya ke atas dan meminta bantuan mereka. Tapi jika aku pergi sendiri, aku khawatir akan diserang oleh sekelompok orang." Mileye mengedipkan mata, "Ada imbalan." Pria berpakaian hitam itu mengangkat dua jari, 2 juta kristal ilusi nyata. Mileye dan Ladiaan saling pandang, kemudian mengangguk. Dalam praktik di dalam menara kecil, salah satu konsumsi paling tinggi adalah kristal ilusi nyata. Benda itu memberikan bantuan besar dalam proses kultivasi mereka. Pria berpakaian hitam itu membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depan keduanya. Mileye menyimpan cincin penyimpanan itu, lalu berkata, "Ayo pergi." Dia juga ingin melihat roh dewa itu. Pria berpakaian hitam itu mengangguk dan ketiganya langsung memasuki jurang langit. Begitu memasuki jurang langit, ekspresi Mileye seketika menjadi serius. Seluruh jurang langit dipenuhi dengan berbagai jenis abjad kuno berwarna merah darah, padat dan sangat mencekam. Mileye dan Ladiaan mengikuti pria berpakaian hitam ke kedalaman jurang langit. Di bagian paling dalam jurang langit, Mileye sekali lagi melihat sumur, di mana ada hembusan energi yang kuat. Pria berpakaian hitam menatap sumur tersebut, dan ketika melihat bahwa rantai besi di atas sumur itu sudah putus, ekspresinya langsung menjadi serius. Penyegelan benar bermasalah. "Sialan, tidak heran orang tadi bisa melarikan diri." Mileye berkata, "Apa rencanamu?" Pria berpakaian hitam menggelengkan kepala, "Tentu saja, aku akan melaporkannya. Aku hanya menerima gaji mati, bagaimana mungkin aku bertahan di sini?" Setelah beberapa saat, Mileye berkata, "Awalnya kupikir kalian menjaga dan mengendalikan roh dewa untuk kebenaran yang luar biasa.
Sekarang, dia merasa bahwa klan Dewa Taichu mungkin juga menerima keuntungan, baru kemudian mereka bersedia berjuang begitu keras. Mendengar perkataan Mileye, pria berpakaian hitam menggelengkan kepala. Kebenaran yang luar biasa juga perlu makan. Setelah makan kenyang, baru bisa berbicara tentang kebenaran yang luar biasa. Mileye mengangguk, benar. Pria berpakaian hitam berkata, mari kita pergi. Setelah itu, ketiganya hendak pergi. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa aneh dari dalam sumur. Wajah pria berpakaian hitam langsung berubah. Mileye melihat ke sumur tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, dari dalam sumur terdengar suara, jadi kamu adalah raja pengandal dukungan. Ekspresi Mileye membeku. Bersambung.